Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat kepada Bapak Sutikno SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Rahayu dengan NIM 2102311000082 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam pandangan ekonomi Islam dan kapitalisme. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu yang pertama biografi Ibnu Khaldun, yang kedua pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, yang ketiga ekonomi kapitalis, dan yang keempat perbedaan dan persamaan ekonomi Islam dan kapitalis. Yang pertama adalah biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Nama kecilnya Abdurrahman, panggilan keluarganya Abu Zaid. Gelarnya Waliuddin dan nama populernya Ibnu Khaldun. Gelar Waliuddin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim atau qadhi di Mesir. Beliau menganut imam mazhab yang dianutnya dalam ilmu fikih, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas. Selanjutnya, perjalanan studi Ibnu Khaldun. Dalam perjalanan pendidikannya, beliau memulai mencari ilmu dari guru pertamanya, yaitu ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sudah menghafal Al-Quran dan menguasai tajwid. Dalam usia muda, Ibnu Khaldun sudah menguasai beberapa disiplin ilmu Islam klasik, termasuk ulum aqliyah atau ilmu-ilmu kefilsafatan, tasawuf, dan metafisika. Di bidang hukum, ia mengikuti mazhab Maliki. Dan di samping itu semua, ia juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi, dan lain-lain. Beliau memang tidak puas dengan 1-2 disiplin ilmu saja. Disinilah terletak kekuatan dan sekaligus kelemahan Ibnu Khaldun, di mana pengetahuannya yang begitu luas dan bervariasi, namun di catatan sejarah ia tidak dikenal sebagai seorang yang sangat menguasai satu bidang disiplin. Ibnu Khaldun bukan hanya bapak sosiologi, tapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari 3 abad mendahului para pemikir barat modern. Ada banyak ulama yang menjadi muridnya. Mereka antara lain Ibnu Marzuq Al-Hafidh, Al-Damamini, Al-Busili, Al-Bisati, Ibnu Amar, Ibnu Hajar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karya-karya dari Ibnu Khaldun. Meskipun hidup di masa peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, akan tetapi beliau mampu tampil sebagai pemikir muslim yang kreatif dan melahirkan pemikiran besar dalam beberapa karyanya. Di sini ada contoh karyanya yang paling terkenal, yakni yang pertama At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi. Yang kedua Muqaddimah, yaitu pembahasan terhadap teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, dan beberapa bahasan makroekonomi lainnya. Terakhir 3 Lubab Al-Muhassal fi Usul Ad-Din. Ini adalah sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapatan teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaakhirin, karya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Selanjutnya kita akan membahas pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun. Ada beberapa teori beliau, tapi tidak dapat saya sampaikan semuanya. Ini adalah ringkasan. Yang pertama, teori produksi. Teori produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tabiat manusia dari produksi. Karena manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari kehidupan dan perhatian dan memperoleh sarana-sarana kehidupan. Sedangkan pada sisi lain, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Yang kedua adalah organisasi sosial dan produksi. Jika manusia ingin hidup mencari nafkah, maka ia harus makan. Ia harus memproduksi makanannya, karena dengan hanya tenaganya, ia tetap bisa mendapatkan makanan. Melalui modal dan keterampilan, operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerjasama dari banyak orang dan latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban.
Organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Yang ketiga adalah organisasi internasional dan produksi. Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja di luar negeri atau secara internasional. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam bagi negeri-negeri tersebut, melainkan didasarkan pada keterampilan penduduk setempat. Bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Teori Ibnu Khaldun yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannya akan menciptakan permainan yang bertambah. Menurutnya, semakin berkembang suatu negara, maka semakin banyak pula modal intelektualnya dan organisasi infrastruktur intelektualnya. Bagi orang yang terampil akan ditarik oleh infrastruktur ini dan datang untuk hidup di negeri itu. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil, proses kumulatif ini pada kenyataannya merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan. Nah, tadi juga sempat saya singgung beberapa kali mengenai faktor produksi, yaitu alam, pekerjaan, dan modal. Teori yang selanjutnya adalah teori nilai uang dan harga. Teori nilai yaitu bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Demikian pula kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, akan tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya oleh neraca pembayaran yang sehat. Selanjutnya adalah teori uang. Karena Ibnu Khaldun sudah hidup di zaman mata uang yang menjadi alat penghargaan, di mana ketika itu dinar dan dirham merupakan mata uang dari emas dan perak. Nah, ketika itu ia sudah mengetahui bahwa sistem ekonomi, yaitu dengan sistem tukar-menukar barang atau barter, akan dimulai ditinggalkan dan beralih ke sistem ekonomi modern seperti saat ini, yaitu jual beli dengan perantara uang. Saat itu terjadi, maka emas dan perak akan berada pada tingkat standar. Dalam konsep ekonomi, Ibnu Khaldun menuangkan pemikirannya dalam salah satu karyanya yang berjudul Muqaddimah. Nah, tadi sudah sempat saya bicarakan mengenai Muqaddimah. Nah, dalam buku tersebut, menurutnya konsep uang adalah bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai, harga, media transaksi uang, dan media penyimpanan. Uang itu tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi hanya sebagai standar nilai uang, sehingga dengan pernyataan tersebut pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak. Selanjutnya adalah teori harga. Harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa permintaan dan penawaran mempengaruhi dalam penentuan harga. Ia menekankan bahwa satu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam menawarkan akan menimbulkan penurunan dalam harga. Menurutnya, tinggi rendahnya suatu harga dapat berdampak buruk bagi masing-masing produsen maupun konsumen. Seperti ketika harga yang terlalu rendah akan merugikan bagi para pedagang yang akan mendorong mereka keluar dari pasar. Begitupun ketika harga terlalu tinggi, maka akan merugikan konsumen dan mengakibatkan terjadinya penumpukan kekayaan. Teori yang selanjutnya adalah teori distribusi, dibagi menjadi 3, yaitu gaji, laba, dan pajak. Gaji merupakan unsur utama dari harga barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga satu barang. Namun harga tenaga itu sendiri ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya adalah laba. Laba merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh pedagang. Bagi Ibnu Khaldun, hakikat perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal.
Hal ini secara umum telah dipraktekkan dalam sistem ekonomi global dengan prinsip modal sekecil mungkin dengan laba sebesar mungkin. Nah, yang selanjutnya adalah pajak. Negara merupakan faktor penting dalam produksi yakni melalui pembelanjaan yang akan mampu meningkatkan produksi. Untuk mempercepat pembangunan kota, pemerintah harus berada dekat dengan masyarakat dan mensubsidi modal bagi mereka, seperti layaknya air sungai yang membuat hijau dan mengaliri tanah di sekitarnya. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Oleh karena itu, jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk. Makin diminati produk-produk yang dihasilkan oleh pasar, maka semakin besar pula pajak yang dikenakan. Teori yang berikutnya adalah teori siklus, dibagi menjadi dua, yakni yang pertama siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula produksinya. Demikian juga semakin besar populasi, maka semakin besar pula permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya. Yang perlu dicermati di sini adalah bahwa populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Yang kedua, siklus keuangan publik. Siklus keuangan publik atau pemerintah dibagi menjadi dua, yakni pengeluaran pemerintah. Dengan adanya pengeluaran, negara meningkatkan produksi, dan dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan negara, mustahil menjadi populasi yang besar. Tanpa keterjaminannya, ketertiban dan stabilitas politik, produsen tidak memiliki intensif untuk berproduksi karena mereka takut kehilangan tabungan dan labanya dikarenakan kekacauan. Selanjutnya akan dibahas mengenai ekonomi kapitalis. Salah satu tokoh dari sistem ekonomi kapitalis adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi, dan perdayagunaan untuk mendapatkan keuntungannya dalam keadaan yang kompetitif. Menurutnya, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa, yang seolah-olah individu didorong dengan tangan yang tak terlihat atau the invisible hand, yang mendorong mereka untuk maju. Dua karya monumental yang berbicara tentang mekanisme pasar adalah The Theory of Moral Sentiments sebagai karya pertamanya yang terbit tahun 1759 dan disusul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations atau lebih dikenal sebagai World of Nations terbit tahun 1776, di mana buku ini berisi tentang yang pertama kebebasan atau freedom, yang kedua kepentingan diri atau self-interest, dan ketiga persaingan atau competition. Yang selanjutnya adalah perbedaan ekonomi Islam dan kapitalisme. Adapun perbedaan kedua aspek filosofi kedua teori ini dapat dilihat dari yang pertama sumber hukum. Sumber hukum ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan sumber hukum ekonomi kapitalis adalah The World of Nation, The General Theory, dan buku-buku pendukung, di mana ini berdasarkan asumsi manusia, dan asumsi ini dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang mempengaruhi mindset berpikirnya. Yang kedua dari dasar pemikiran. Dasar pemikiran ekonomi Islam diilhami dari Al-Quran dan Hadis yang berasal dari wahyu Allah. Dan sistem ekonomi kapitalis adalah hasil pemikiran manusia. Namun walaupun ada yang menganggap bahwa urusan ekonomi adalah urusan dunia yang diserahkan kepada manusia, namun kebebasan manusia untuk menciptakan peradaban ekonomi baik tentu tidak boleh melanggar pokok aturan dari Allah karena sumbernya adalah wahyu. Dan segala aktivitas ekonomi Islam harus bersifat pengabdian kepada Allah. Yang ketiga adalah dari tujuannya, jika ekonomi Islam ada batasan dalam berbuat dan bertindak dengan jalan yang baik dan tidak melanggar aturan Allah. Dalam bisnis Islam dilarang gharar, maisir,
najisir, dan barang-barang haram. Namun dalam konsep kapitalis tidak ada aturan yang ditetapkan karena tujuan utamanya adalah kepuasan individual. Mengenai hak milik, dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Sedangkan teori kapitalis mengajarkan bahwa harta yang sudah diperoleh mutlak menjadi hak milik pribadi karena mendapatkannya dari usaha sendiri, maka untuk menggunakannya juga bebas kemauan sendiri. Dari sisi investasi, teori ekonomi kapitalis meletakkan dasar investasinya pada riba atau interest, di mana sistem ini akan menzolimi banyak orang. Sedangkan sistem ekonomi Islam mengharapkan riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya adalah persamaan ekonomi Islam dan kapitalisme. Menurut Ibnu Khaldun dan Adam Smith, mereka menganggap bahwa harga terbentuk melalui proses alami, yang mana di dalam prosesnya tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Akan tetapi baik Ibnu Khaldun maupun Adam Smith, Shapley dan Eman adalah faktor terkuat pembentuk harga pada sebuah komoditas. Selain itu, Ibnu Khaldun menambahkan bahwa pajak atas barang juga dapat berpengaruh terhadap harga jual barang tersebut. Hal ini mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang mana kebijakan dari pemerintah dapat pula mempengaruhi harga atau. Kemudian dalam teori pembagian kerja, Ibnu Khaldun pembagian kerja adalah keniscayaan di mana disebabkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial. Dan Adam Smith mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial sehingga interaksi antara manusia untuk melakukan transaksi perdagangan adalah sebuah kebutuhan. Selanjutnya adalah nilai ekonomi yang diharapkan atau basic value of economy. Dari sisi sistem ekonomi Islam, manusia memiliki kebutuhan yang seimbang dan tanpa diskriminasi baik material maupun non-material, dan berfokus pada kesejahteraan dunia akhirat serta pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia secara komprehensif baik material maupun moral dan spiritual serta menjaga keberlangsungannya. Indikator keberhasilan ekonominya ditunjukkan oleh pemerataan pertumbuhan dan tujuan pembangunannya adalah memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Dan dari ekonomi kapitalis, kebutuhan non-material karena tidak terukur dan melibatkan value judgment, dan berfokus pada maksimisasi atau kekayaan material dan pemenuhan keinginan. Dan indikator keberhasilannya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, serta tujuan pembangunannya hanya untuk kemajuan semata. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan yang digunakan atau instrumental economic system. Di dalam sistem ekonomi Islam menggarisbawahi keseimbangan antar kerjasama dan persaingan dalam pandangan kepentingan sosial yang sering membutuhkan pengorbanan. Sistem ekonomi Islam bergantung pada sistem bagian keuntungan atau bagi hasil dan menghalangi praktik riba, gharar, dan maisir. Cara berpikir fungsional ekonomi Islam adalah kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis adalah liberalisme, laissez-faire. Sistem ekonomi konvensional cenderung hanya berfokus pada persaingan bebas yang berlandaskan self-interest, dan juga dalam ekonomi kapitalis menggunakan sistem riba. Sekian pembahasan materi mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam pandangan ekonomi Islam dan kapitalis. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.